warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Febriani, NPM saya 202023008. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mandiri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengauditan 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Marina Puspita, SPI MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Auditing, Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Buku ini saya ambil secara online di aplikasi Bintang Pusnas Edu, yang merupakan karya Profesor Dr. Abdul Halim, MBA Akuntan. Buku ini diterbitkan oleh UPPS Tim YPKN di Jalan Palangan Tentara, Pelajar, Kilometer 7, Yogyakarta, yang diterbitkan tahun 2018 dengan jumlah halaman 352 halaman yang terdiri dari 12 bab. Namun, untuk memudahkan pemahaman, saya telah merangkum menjadi 8 topik utama yang saling berkaitan. Untuk itu, mari kita bahas. Yang pertama itu ada auditing dan profesi akuntan publik. Definisi audit menurut Assobak atau A Statement of Basic Auditing Conduct yaitu merupakan suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 3 elemen fundamental bagi seorang auditor. Yang pertama itu seorang auditor harus independen atau tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua, ada auditor bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatannya. Yang ketiga, itu hasil pekerjaan auditor adalah laporan atau report. Nah, yang kedua, itu ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan itu merupakan jenis audit yang sering dilakukan auditor independen. Hal ini karena audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Auditor independen melakukan audit terhadap laporan keuangan karena permintaan akan jasa pengauditan oleh para pengguna laporan keuangan. Buat apa sih audit laporan keuangan itu? Nah, audit laporan keuangan itu mempunyai manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang terakhir yaitu keempat mendorong efisiensi pasar modal. Catat ya teman-teman, laporan keuangan perusahaan itu akan lebih dipercaya oleh pemakai laporan keuangan jika telah diaudit. Yang ketiga ada penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Dalam penerimaan penugasan, auditor harus mempertimbangkan secara matang setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien, terutama klien baru. Apa saja sih langkah yang harus dilakukan oleh seorang audit dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar tanggung jawab yang dijalankan dengan baik? Yang pertama itu ada mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua mengidentifikasi resiko yang tidak biasa, lalu yang ketiga, menilai kemampuan auditor. Yang keempat, mengevaluasi identifikasi. Yang kelima, keputusan untuk menerima atau menolak perikatan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat surat penugasan audit. Selanjutnya ada perencanaan audit. Perencanaan audit ini sangat penting karena kesuksesan seorang audit ditentukan oleh perencanaannya yang matang. Ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan audit, yaitu yang pertama menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Yang kedua melakukan prosedur analisis. Selanjutnya yang ketiga menilai resiko audit. Yang keempat melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Yang kelima mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi-asersi yang signifikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menghimpun pemahaman struktur pengendalian internal klien. Selanjutnya yang keempat yaitu kertas kerja audit. Kertas kerja audit yaitu adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya.
pengujian yang dilakukan, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan audit. Ini merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Gimana sih susunan kertas kerja audit itu? Nah, aku kasih tahu ya, susunan kertas kerja audit itu yang pertama ada draft laporan audit, yang kedua laporan keuangan auditan, yang ketiga ringkasan informasi bagi penelaah, yang keempat ada program audit, yang kelima laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien, yang keenam ringkasan jurnal penyesuaian, yang ketujuh ada working trial balance, yang kedelapan itu daftar utama, dan yang terakhir, yang kesembilan daftar pendukung. Yang kelima ada pemahaman terhadap struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern atau SPI adalah suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam auditing, yaitu proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi. Struktur pengendalian intern atau SPI dirancang dengan tujuan pokok, yaitu yang pertama ada menjaga kekayaan dan catatan organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang keenam ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dalam auditing, khususnya audit laporan keuangan, ada dua fungsi utama, yakni dengan pengujian pengendalian dan substantif. Penguji pengendalian adalah penguji terhadap struktur pengendalian intern, sedangkan pengujian substantif adalah pengujian terhadap saldo akun dari laporan keuangan. Pengujian ini tergantung pada tingkat risiko deteksi yang diterima. Agar lebih efisiensi, maka dua pengujian ini harus dilakukan secara bersama-sama. Dan inilah yang disebut dual purpose test. Yang ketujuh ada auditing pada sistem pengelolaan data elektronik atau PDE. PDE sendiri merupakan sistem yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Ada 4 macam sistem PDE. Yang pertama itu ada perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga metode pengorganisasian data, dan yang keempat metode pemrosesan data. Sistem PDE sendiri mempunyai keuntungan daripada sistem manual, yaitu memberikan konsistensi yang baik dalam pemrosesan data. Namun, sistem PDE ini juga mempunyai kelemahan, yaitu menghasilkan jejak yang terbatas. Yang kedelapan ada tujuan dan bukti audit. Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, dan auditor perlu mengidentifikasi, menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Kemudian ada bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan opini audit sesuai dengan tujuan audit. Dengan demikian, pekerjaan audit adalah mengumpulkan atau memperoleh bukti. Kesimpulan dari buku ini adalah audit laporan keuangan merupakan proses sistematis dan independen untuk mengumpulkan serta mengevaluasi bukti audit guna memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Keberhasilan audit juga ditentukan oleh perencanaan yang baik, pemahaman terhadap pengendalian intern, serta penerapan pengujian pengendalian dan substantif secara tepat. Kertas kerja audit menjadi pasar pelaksanaan dalam pelaporan audit, sementara kerahasiaan informasi klien harus dijaga. Perkembangan sistem pengelolaan data elektronik juga menuntut auditor memahami teknologi agar audit tetap efektif dan andal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.